Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 2. Kamu, pekik Arnold dengan mata melotot. Mazaya sama sekali tidak merasa bersalah ataupun takut dengan tatapan Arnold. Dia malah bangun dari kursi roda dan berkacak pinggang. Dia sama sekali tidak peduli dengan ekspresi menyeramkan yang coba Arnold tunjukkan. Apa, kenapa, aku nggak takut sama kamu, dasar bandit arogan. Jangan berani-berani sama perempuan ya, karena nggak semua perempuan itu lemah. Balas Mazaya yang kemudian sedikit mendorong pundak Arnold, lalu berjalan menuju ruang perawatannya. Tak lupa wanita itu juga mengibaskan rambutnya yang membuat Arnold semakin kesal. Kenapa dia kuat sekali? Apa kecelakaan itu sudah menambah kekuatannya? Gerutu Arnold sambil mengepalkan tangan. Mazaya memasuki ruang perawatannya dan menatap sekeliling. Tidak ada sabun muka apalagi peralatan rias di sana yang semakin membuatnya frustrasi. Arnold menyusul di belakang dan berniat membalas dendam, tapi dengan cepat Mazaya berbalik badan dan menatap suaminya itu dengan serius. Kalau kesini lagi, bawakan aku peralatan make up. Aku butuh bedak, lipstik, facial foam, pokoknya bawa semua ke sini, kata Mazaya dengan nada memerintah. Dia lalu berbalik badan lagi dan berjalan menuju tempat tidurnya. Perawat sedang menyiapkan peralatan untuk memperbaiki selang infus yang lepas karena kelakuan Mazaya sendiri. Namun, melihat keributan dan ekspresi menyeramkan Arnold, wanita itu jadi mengurungkan niat. Arnold ingin tertawa karena Mazaya meminta peralatan rias yang bahkan tidak pernah dia pakai. Tapi rasa kesalnya karena diperintah dengan semena-mena lebih mendominasi otaknya sekarang. Dia mendekati Mazaya dan mencengkeram pundak wanita itu. Lipstik yang mana? Bedak yang mana? Memangnya sejak kapan kamu suka berias diri? Kamu itu sudah jelek dari lahir, mau dipakai riasan seperti apapun tidak akan merubah penampilanmu yang menjijikkan ini. Jika Mazaya yang asli akan menangis dan pasrah diperlakukan kasar seperti ini, maka Caroline berbeda. Wanita itu berhadapan langsung dengan suaminya dan dengan tatapan tajam dia menantang Arnold. Semua orang bisa berubah karena melakukan perubahan. Mungkin tubuh ini memang menjijikkan, dan wajah ini memang jelek, tapi aku punya kekuatan yang akan membuatmu menyesal, ungkap Mazaya dengan sorot mata tajam. Gertakan giginya yang kuat mengisyaratkan rasa kesalnya yang dalam. Caroline dalam tubuh Mazaya benar-benar merasa tertantang karena penghinaan yang Arnold ucapkan. Padahal, seharusnya dalam kondisi seperti ini, suami adalah orang pertama yang menjadi sandaran untuknya. Kekuatan, Arnold tertawa renyah. Bisa apa kamu dengan wajah jelekmu itu? Tanya laki-laki itu kian meremehkan. Mazaya bersedekap dada. Aku akan habiskan semua uangmu untuk membuat diriku cantik. Lihat saja nanti. Arnold memicingkan mata. Tampaknya, selain mengalami amnesia, Mazaya juga memiliki sesuatu yang aneh. Apa kecelakaan itu membuatnya terlahir kembali menjadi seberani ini? Kecelakaan yang menimpa Mazaya membuat istri Arnold itu bersikap tak biasa. Wanita lemah yang biasanya hanya menangis karena mendapat intimidasi dari suaminya, kini berubah menjadi wanita kuat yang tak mudah ditindas. Mazaya tidak mengingat apapun, bahkan namanya sendiri dia tidak ingat. Oleh karena itu, dokter menyimpulkan bahwa Mazaya mengalami amnesia disosiatif. Walau tidak ada luka di kepala, tapi dokter menduga Mazaya mengalami itu karena sebuah peristiwa traumatis. Kakek Arnold kini telah tiba di rumah sakit. Laki-laki tua itu terlihat sangat khawatir dengan keadaan Mazaya yang dikabarkan mengalami kecelakaan hingga tak sadarkan diri. Wajah khawatir sang kakek sangat terlihat jelas. Dia sampai belum makan apa-apa sejak penerbangannya dari Jepang. Mazaya, kamu kenapa? Tanya kakek Arnold saat baru masuk ruangan Mazaya. Wanita itu mengerutkan kening saat melihat wajah sang kakek.
Jelas dia tidak mengenali kakek Arnold itu karena dia bukanlah Mazaya. Anda siapa? Tanya Mazaya dengan ekspresi bingung. Dokter yang menangani Mazaya selama di rumah sakit, ikut masuk ruangan setelah mendapat instruksi bahwa kakeknya Arnold sudah datang ke rumah sakit. Kakek Arnold mendekat dan mengusap kepala Mazaya. Dia merasa prihatin dengan cucu menantunya itu. Apa lukamu sangat parah sampai kamu tidak bisa mengingat kakek? Mazaya menggeleng lemah. Mau berusaha seperti apapun, tidak ada ingatan tentang kakek Arnold. Yang sekarang Caroline dapatkan hanya ingatan tentang dirinya sendiri, bukan tentang Mazaya. Maaf, saya tidak ingat, jawab Mazaya dengan rasa sesal. Tatapan kakek Arnold beralih pada cucunya sendiri yang dia yakini menjadi sumber utama yang menyebabkan Mazaya mengalami keadaan ini. Kamu pasti sudah menyiksanya dengan kejam, kan? Sampai-sampai Mazaya kecelakaan dan sekarang amnesia, tanya sang kakek dengan nada membentak. Arnold sedikit menundukkan kepala. Dalam hati dia sangat khawatir Mazaya mengakui perbuatan jahatnya pada wanita itu. Apalagi, kalau sampai Mazaya mengadu tentang perempuan yang Arnold bawa ke rumah, pasti sang kakek akan menghajarnya habis-habisan. Walau sebenarnya wanita-wanitanya itu sengaja dia sewa untuk membuat Mazaya sakit hati. Dia sendiri yang lompat ke jalanan dan menabrakkan diri. Aku saja kasihan sama penabraknya yang sampai luka parah karena ulah menantu pilihan kakek itu. Balas Arnold mengalihkan pembicaraan. Mendengar pengakuan Arnold itu, Caroline jadi teringat bahwa tubuh aslinya yang juga dirawat di rumah sakit yang sama dalam keadaan koma. Dia harus melihat langsung untuk memastikan bahwa dia memang memasuki tubuh yang salah. Tapi kakek yakin, Mazaya itu tersiksa batin karena ulah kamu, kan? Kamu tidak bisa menjadi suami yang baik, Arnold. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Sentak sang kakek dengan kecewa. Arnold membuang muka. Dia memasukkan tangan ke kantong celana dan mengabaikan pertanyaan sang kakek yang membuatnya muak. Caroline sama sekali tak tertarik untuk mendengarkan perseteruan antara kakek dan cucunya itu. Dia bangun dari ranjang pasien dan berniat turun. Perawat Mazaya pun merasa khawatir. Takut pasiennya akan kabur lagi seperti tadi. Nyonya, mau kemana? Arnold dan sang kakek seketika menoleh pada Mazaya usai mendengar pertanyaan dari perawat Mazaya itu. Maaf, permisi, boleh saya tinggal sebentar? Saya ingin melihat Caroline, ucap Mazaya dengan hati-hati. Pertanyaan Mazaya tentang Caroline tentu membuat Arnold merasa aneh. Pasalnya, dia atau siapapun yang ada di ruangan itu belum membahas soal Caroline. Bagaimana bisa Mazaya mengetahui nama korban kecelakaan itu? Tahu dari mana kamu kalau namanya Caroline? Mazaya enggan menjawab pertanyaan Arnold mengenai Caroline. Wanita itu malah turun dari ranjang pasien, dan berniat kabur sebelum tubuh Caroline dibawa pergi. Aku nggak punya banyak waktu. Sekarang, aku harus lihat dia dulu sebelum dipindahkan keluarganya, ucap Mazaya yang kemudian meninggalkan ruangan perawatannya begitu saja. Dengan kaki yang berjalan pincang, wanita itu keluar dari kamarnya dan mencari keberadaan tubuh Caroline. Mazaya sama sekali tidak peduli dengan Arnold, kakek dan perawatnya yang mengejar di belakang. Meski jalannya pincang, tapi ternyata Mazaya tak mudah menyerah. Ini sangat berbeda dengan Mazaya asli yang sering berputus asa. Arnold mengejar Mazaya, tapi tiba-tiba wanita itu berhenti di koridor yang tak jauh dari ruangan ICU tempat Caroline dirawat. Ia tak terlalu dekat, hanya dari jarak yang cukup jauh untuk melihat mamanya menangis. Mazaya bisa mendengar tangisan pilu ibu Caroline yang sangat berharap putrinya akan segera sadar. Saat ini, Romy yang tak lain adalah tunangan Caroline, sedang memeluk calon mertuanya itu dan menampakkan raut kesedihan. Sementara Sandra, ikut menenangkan sambil memijat lengan Mama Caroline. Mama, ini aku di sini. Ma, batin Caroline yang menatap pilu adegan di depannya itu. Ingin sekali ia menghampiri mereka dan mengusir Romy juga Sandra yang telah mengkhianatinya,
tetapi dalam tubuh Mazaya, Caroline tidak mampu melakukannya. Bisa-bisa dia diusir oleh ibunya sendiri. Kenapa kamu lihatin mereka begitu? Menyesal ya sudah bikin orang celaka? Kamu memang pembawa sial. Mazaya, ucap Arnold yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang Mazaya. Mazaya menoleh pada laki-laki berstatus suaminya itu. Tatapan mengejek dari Arnold membuat wanita itu ingin sekali melampiaskan semua rasa kesal yang ia rasakan karena tidak berdaya untuk membongkar kebusukan calon suami dan sahabatnya sendiri. Sepertinya, Arnold memang sasaran yang paling tepat untuk melampiaskan emosinya itu. Kalau aku pembawa sial, kenapa kamu nggak mati saat menikahiku? Balas Mazaya sambil berkacak pinggang dengan mata yang melotot pada Arnold. Hei, wanita bodoh, kenapa sekarang kamu berani sekali melawanku? Apa kecelakaan itu benar-benar sudah mengubahmu? Tanya Arnold yang kini mencengkeram erat pundak Mazaya. Dia juga sangat kesal karena wanita yang telah dinikahinya itu berani bersikap kurang ajar padanya. Mazaya balas mencengkeram pergelangan tangan Arnold dan menusukkan kuku tangannya pada kulit sang suami. Memangnya kenapa? Apa sekarang kamu takut denganku? Arnold hendak membalas dengan satu tangan yang lain, tapi kakeknya keburu datang dan menggagalkan rencana balasannya itu. Mazaya, Arnold, kenapa kalian di sini? Katanya mau lihat keadaan wanita itu, tanya sang kakek yang berhasil mencegah keributan. Arnold dan Mazaya saling melepaskan cengkeraman tangan mereka. Keduanya tampak susah payah mengatur emosi yang kadung meluap tak tersalurkan. Ayo Mazaya, kita sama-sama lihat keadaan wanita itu, ajak kakek Arnold sembari merangkul lengan cucu menantunya. Mazaya mengikuti kakek Arnold yang menuntunnya untuk menghampiri ibu Caroline yang masih berada di luar ruang ICU bersama Romy dan Sandra. Jiwa Caroline sangat sedih melihat ibunya yang terisak menangisi dirinya. Melihat kedatangan orang yang membuat putrinya celaka, Mama Caroline pun menghapus air mata dengan tisu pemberian Sandra. Ia tidak memiliki dendam secara pribadi pada Mazaya yang menjadi penyebab utama kecelakaan sang putri. Semua yang terjadi sudah menjadi takdir walaupun dia sendiri harus melihat keadaan Caroline yang sangat parah. Nyonya Sela, bagaimana keadaan putri Anda? Tanya Arnold yang terlihat sangat sopan terhadap Mama Caroline. Mama Caroline menggeleng lemah. Dia masih belum sadar. Hari ini kami akan memindahkannya ke Biggest Hospital, jawab Mama Caroline sambil menyeka air mata yang terus keluar tanpa bisa dikontrol. Kalau boleh, kami akan menanggung biayanya sampai putri Anda sadar, usul kakek Arnold merasa bersalah. Tidak apa, Tuan, kami masih akan mengupayakan yang terbaik untuk putri kami, jawab Mama Caroline menolak. Mazaya diam-diam menitikkan air mata saat melihat wajah sedih sang ibu yang berkali-kali menghapus air mata. Dia sangat tahu betapa terlukanya sang ibu saat ini. Nyonya, izinkan kami sedikit membantu. Kami akan mengupayakan yang terbaik untuk putri Anda, bujuk sang kakek. Saat mereka mulai berdebat, dokter keluar dan mengatakan bahwa mereka siap membawa Caroline untuk pindah rumah sakit. Tak berapa lama, tubuh Caroline yang dipasangi banyak selang didorong keluar oleh suster dan dokter. Mazaya yang dirasuki jiwa Caroline pun menangis sedih saat melihat tubuhnya yang tidak berdaya. Wanita itu baru bisa yakin bahwa jiwanya telah memasuki tubuh yang salah. Bebu, kalau boleh saya ingin merawatnya sampai sadar, ucap Mazaya dengan tubuh bergetar. Suara Mazaya membuat Mama Caroline beralih menatapnya. Mazaya dan Caroline terlihat seumuran, hanya saja penampilan Mazaya sangat berbeda dengan Caroline putrinya. Setelah beberapa hari dirawat dan dinyatakan sembuh, Mazaya akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Wanita itu sudah tidak betah berlama-lama di rumah sakit dan ingin segera membongkar pengkhianatan tunangan dan sahabatnya itu. Mazaya duduk di kursi penumpang bagian belakang bersama kakek mertua. Sementara Arnold duduk di samping Dion yang tengah mengemudi. Mazaya, kamu benar-benar tidak ingat apapun,
Tanya kakek Arnold saat dalam perjalanan menuju rumah utama yang menjadi tempat tinggal Arnold dan Mazaya juga kakek Arnold. Mazaya menggelengkan kepala. Dia sekarang harus bersikap seolah-olah amnesia karena jelas dia tidak memiliki ingatan apapun tentang Mazaya. Sementara jiwa Mazaya entah kemana. Tidak, memang kakek ini kakek saya? Tanya Mazaya tanpa rasa takut ataupun sungkan. Bahkan sama kakek saja dia berubah sikap. Memang dia kerasukan setan sepertinya. Kakek Arnold malah tertawa karena pertanyaan Mazaya itu. Gadis yang dia pilih menjadi menantu itu, rupanya sudah menjadi pribadi yang berbeda usai mengalami kecelakaan. Kakeknya suamimu, jawab kakek Arnold sembari tertawa bahagia. Kalau begitu kamu juga pasti lupa. 2 bulan sudah terlewat dan kamu belum berhasil menjinakkan suamimu. Tugas kamu akan sangat berat, Mazaya. Tugas. Kening Mazaya bertautan karena kalimat menggantung yang diucapkan oleh kakek suaminya itu. Kakek lupakan saja impian kakek itu. Aku nggak akan berselera sama perempuan macam dia, sahut Arnold yang sudah mengerti arah pembicaraan sang kakek. Tidak bisa. Ini sudah menjadi keputusan kakek. Selama Mazaya belum melahirkan keturunanmu, kamu tidak akan bisa menjadi pewaris, balas kakek Arnold dengan sangat tegas. Dari jawaban kakek Arnold, Mazaya mengerti apa yang sedang kakek dan cucu itu bahas. Kakek Arnold menginginkan cucu yang lahir dari rahim seorang Mazaya. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh dari posisi Mazaya saat ini, seorang wanita tengah menari-nari di atas jembatan yang berada di atas tepi laut. Wanita itu tengah menikmati kedamaiannya saat ini dan tak takut dengan orang-orang dan kendaraan yang lalu lalang. Bagus. Di sini kamu rupanya, seru seseorang yang membuat wanita itu terkejut karena kemunculannya. Melihat laki-laki yang muncul di sampingnya, wanita itu pun hendak melarikan diri. Sialnya, laki-laki itu berhasil menangkapnya dan membuat sang wanita menjadi tak berdaya. Lepaskan aku, teriak wanita itu. Sekuat apapun dia berteriak, tidak ada orang lain yang akan mendengarnya. Wujud wanita itu membuatnya tak terlihat dan tak bisa dirasakan. Wanita itu adalah jiwa Mazaya yang melarikan diri dari tubuh aslinya. Tidak akan, jauh-jauh aku menyusulmu. Sampai harus meminta izin dari langit untuk menangkap wanita sepertimu. Mana bisa aku melepaskanmu begitu saja? Balas sang laki-laki sambil merapikan jas putih yang dia pakai. Aku tidak mau kembali. Aku juga tidak mau memasuki tubuh wanita itu. Lagi pula, aku sangat suka kebebasan ini. Aku bisa pergi kemanapun tanpa takut dihina. Laki-laki dengan setelan jas putih itu menggerakkan bola mata merasa jengah. Dia seorang malaikat yang ditugaskan untuk menangani jiwa-jiwa tersesat seperti jiwa Mazaya saat ini. Dia diberi perintah untuk menyelesaikan masalah Mazaya dan Caroline yang tertukar jiwa karena kelalaiannya sendiri. Tidakkah kamu kasihan pada jiwa yang memasuki tubuhmu? Seharusnya kamu membantunya kembali, atau setidaknya kamu menunggu jiwanya supaya dia lekas sadarkan diri, sahut laki-laki itu. Mazaya menatap sang laki-laki dengan sinis. Aku tidak mau menjadi manusia, aku hanya akan ditindas oleh suamiku. Mungkin, jiwa wanita itu bisa membantu tubuhku. Sekarang, biar saja aku bebas dan tidak perlu menangis lagi. Aku suka menjadi jiwa yang bebas seperti ini. Jiwa Mazaya berusaha melarikan diri karena tidak mau kembali hidup sebagai manusia. Kekecewaannya pada sang suami membuat wanita itu enggan kembali. Hal itu tentu sangat merepotkan bagi sang malaikat yang baru pertama mendapatkan misi khusus ini. Dia pun berusaha mencari kata-kata yang pas untuk menasihati Mazaya dengan bahasa yang biasa manusia gunakan. Kamu harus menjalani takdir yang sudah digariskan untukmu. Wanita itu pun juga harus menjalani takdirnya. Kalau kamu tidak mau memasuki tubuhnya, dia tidak akan bangun lagi, Mazaya. Selamanya wanita itu akan terjebak dalam tubuhmu, seru sang malaikat yang kini memegangi tangan Mazaya. Kekuatan Mazaya yang tak sebanding dengan sang malaikat pun tak bisa berkutik.
Tapi aku tidak mencintai Arnold, dia juga membenciku. Untuk apa aku kembali hidup? Protes wanita itu tetap tak ingin kembali. Sang malaikat hanya bisa mendengus kesal dengan tatapan tajam. Berarti kamu bisa masuk ke dalam tubuh wanita itu, dan membantunya menyelesaikan masalahmu. Apa kamu tidak kasihan dengan tubuhnya yang kosong tanpa jiwa? Mazaya melengos. Rambut panjangnya berkibaran terkena angin. Mereka masih ada di atas jembatan saat ini, dan sang malaikat masih berusaha membujuk Mazaya. Kita temui Caroline, dan minta dirinya untuk membantumu mengubah sikap suamimu. Setelah itu, kamu bisa menunggu hasilnya dalam tubuh Caroline, putus sang malaikat yang kemudian membawa jiwa Mazaya untuk menemui Caroline. Saat ini, Caroline memasuki kamar yang menjadi kamar tempat Mazaya tinggal. Tidak cukup luas, tapi terlihat sederhana dan nyaman. Tidak ada peralatan makeup seperti yang ada dalam kamarnya. Semua tampak sangat berbeda. Pantas saja dia jelek, bedak saja dia nggak punya, gumam Caroline yang akhirnya merebahkan diri di kasur milik Mazaya. Cukup lama dia menatap langit-langit kamar dan mulai memejamkan mata. Caroline sedang berpikir keras untuk memecahkan masalahnya. Saat menyentuh tubuhnya sendiri, dia tetap tidak bisa keluar dari tubuh Mazaya dan kembali pada tubuh aslinya. Hai, Caroline. Suara laki-laki tiba-tiba terdengar di kamar Mazaya, dan membuat wanita itu membuka mata dengan paksa. Dia mengamati setiap sudut kamar untuk mencari asal suara yang memanggil namanya dengan sangat jelas. Akan tetapi, tidak ada siapapun di tempat itu, membuat Caroline merasa ketakutan sendiri. Siapa kamu? Mau apa menggangguku? Tanya Caroline dengan sikap siaga. Dadanya sudah berdebar tidak karuan dan yakin yang memanggil tadi bukanlah imajinasinya. Aku Raffaello. Aku akan membantumu kembali, tapi tidak sekarang, jawab suara itu. Caroline memicingkan mata dan mencari keberadaan suara tak berwujud yang membuatnya kebingungan. Membantu apa? Kamu ini apa sih? Jangan bercanda ya. Kamu pikir aku takut? Sentak Mazaya yang kemudian meraih gantungan baju. Wanita itu bersiap untuk melawan suara tak berwujud itu dengan alat seadanya. Kamu tidak melihatku? Tanya sosok tersebut. Oh, aku lupa menggunakan energiku. Lalu, tiba-tiba malaikat yang bersama jiwa Mazaya pun muncul di depan pintu lemari. Sontak saja hal itu membuat Caroline terkejut setengah mati sampai terlonjak dan jatuh ke kasur. Siapa kamu? Tanya Caroline dalam tubuh Mazaya. Mazaya yang juga ada di sana, ternyata tak bisa dilihat oleh Caroline. Hanya malaikat berparas tampan yang memakai setelan jas putih saja yang bisa wanita itu lihat. Aku Raffaello, dan ini kamu pasti tahu. Dia Mazaya. Jiwa yang memiliki tubuh yang saat ini kamu pakai, jelas malaikat itu sambil menunjuk ke arah Mazaya di sebelahnya. Kening Caroline berkerut lagi. Dia tidak melihat siapapun, dan juga merasa aneh dengan laki-laki yang tiba-tiba muncul itu. Tidak ada siapapun di sini selain aku dan kamu. Sebenarnya kamu ini siapa? Tanya Caroline kebingungan. Raffaello memejamkan mata. Sepertinya dia juga tidak tahu jika manusia tidak bisa melihat jiwa-jiwa tersesat seperti Mazaya, meskipun itu tubuhnya sendiri. Kamu beneran gak lihat dia? Ini si wanita jelek yang menabrakkan diri sampai jiwa kamu dipaksa memasuki tubuh orang lain. Caroline menggeleng kuat. Dia memang tidak mengenali siapa yang bersama Raffaello karena yang dia lihat saat ini hanya laki-laki itu saja. Sepertinya harus ada energi khusus. Nanti aku tanyakan ke langit. Yang penting, kamu harus tahu dulu. Saat ini, kamu ada misi khusus untuk mengubah penampilan Mazaya karena dia tidak mau kembali ke tubuhnya. Ubah suaminya itu menyukai Mazaya, baru aku akan membantu kalian kembali ke tubuh kalian masing-masing, jelas Raffaello. Mendengar penuturan sang malaikat, Caroline dalam tubuh Mazaya tertawa keras. Apa yang terjadi denganku? Kamu ini siapa sampai-sampai bisa pergi ke langit? Mau naik apa? Pesawat pun nggak akan tembus langit.
Memang yang dialami Caroline dan Mazaya adalah sesuatu yang mustahil. Mana bisa orang berpindah ke tubuh orang lain? Aku adalah malaikat yang mendapat misi untuk mengubah takdir dan mengembalikan jiwa kalian ke tubuh masing-masing. Mazaya tidak mau kembali ke tubuhnya karena suaminya tidak mencintai dirinya. Makanya kamu harus membantu Mazaya supaya kamu juga bisa kembali ke tubuhmu, sebelum jangka waktu habis dan tubuhmu akan mati. Kamu mengerti kan itu artinya apa? Jelas saja yang dikatakan oleh Raffaello membuat kepala Caroline terasa pecah. Dia sudah bingung dengan tubuh Mazaya, sekarang ditambah lagi manusia yang mengaku-ngaku malaikat. Aku tidak percaya kamu malaikat. Kamu pasti setan yang mengaku-ngaku. Sepertinya kecelakaan itu juga membuka indera keenamku, gumam Caroline. Jiwa Mazaya tertawa karena Raffaello tidak berhasil membuat Caroline percaya. Dia bilang kamu bukan malaikat tapi setan. Caroline tidak bisa mendengar suara ataupun tawa Mazaya yang sangat keras. Wanita itu tetap menganggap Raffaello sebagai setan gentayangan yang mengganggunya. Diam kamu, Mazaya. Semua ini juga karena ulahmu. Balas Raffaello sambil mencengkeram tangan Mazaya kuat-kuat. Mazaya mengaduh kesakitan dan Caroline tiba-tiba merasa tangannya ikut sakit. Apa kamu bisa merasakannya, Caroline? Tanya Raffaello masih mencekal tangan Mazaya. Aku kenapa? Tanya Caroline sembari memegangi pergelangan tangannya. Mazaya juga merasakan hal yang sama. Bersambung dulu ya teman-teman.